Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah fahamdan li rabbin khasanah bi Muhammadin wa tayazziri. Alhamdulillahi hadana ilaihil bil ijni ma qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya Nabina Muhammad qulubina Muhammad qurratu a'yunina Muhammad fid dunya wa fil barjah wa fil yaumil qiyamah nabina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nabi ulun dan nabi pian seberataan. Yang ulun muliakan, wabil khusus yang selalu menemani perjalanan ulun pribadi, dan beliau adalah salah satu sepupu sekali lawan ulun, Fadilatul Kiram Al-Mahbub Al-Habib Utsman bin Abdurrahman Al-Kaf. Para guru-guru, orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan para undangan yang mudah-mudahan hari ini atau pada siang hari ini berkat kita merayakan bulan Maulid atau bulan yang paling mulia, mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahla wa sahla, marhaba. Bulan Maulid atau yang dikenal dengan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini, tiada lain yaitu dengan perkumpulan sebaik-baiknya perkumpulan. Bahkan para ulama mengatakan bulan Maulid ini adalah bulan yang paling mulia. Bulan Maulid ini bulan yang paling mulia, kata sebahagian para ulama. Karena apa? Karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perkumpulan hari ini, berkat memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu tadi para ulama mengatakan bulan yang paling terbaik yaitu bulan di mana bulan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib bergembira, bahkan menyenangkan
hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini ayat menjelaskan Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad agar menyerukan kepada umatnya, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Mereka itu siapa? Ya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, Bu, ada di tempat ulun sana di Banjar. Ini jenggotnya 2 lapis panjang. Ini jenggotnya 2 lapis panjang. Beliau bilang apa? Maulid itu bid'ah. Allah. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran dengan ayat tersebut tadi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini kalimat menjelaskan Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk menyerukan kepada umat. Kok malah orang tersebut tadi mengatakan bid'ah? Kita disuruh bergembira. Ini bujur apa kada? Hal ini nih yang dibilang orang tersebut tadi bid'ah ini bujur apa kada? Ini makanya hati-hati, saat ini zaman fitnah. Kita sudah memasuki zaman fitnah. Bahkan pernah suatu malam sahabat Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu warda berjalan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Pada saat itu Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ja'far tersebut melihat pada saat itu bulan purnama yang sangat indah. Pada saat beliau berjalan, maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu berkata, Wallahi inna wajha Rasulillahi ahla minal qamar. Itu kata Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Wallahi inna wajha Rasulillahi ahla minal qamar. Kata Sayyidina Ja'far, sesungguhnya wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama tersebut. Karena apa? Cahaya baginda Nabi besar Muhammad memancar, yang gelap menjadi terang. Bahkan diceritakan pada saat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan pada saat itu di masa zaman Nabi Muhammad itu tidak ada lampu, Pak. Tidak ada lampu. Itu hanya diterangi oleh rembulan. Pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, pas seketika Nabi Muhammad pulang ke rumah pada malam hari. Ini sudah kemalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pada saat pulang ke rumah, di situ Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu menjahit. Sesampainya baginda Nabi besar Muhammad di rumah,
pas pada saat mengetok pintu, maka dibukakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dibukakan pintu, masuklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah, dan dilihat baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu sedang menjahit. Setelah pas pada waktu menjahit, maka jarum tersebut jatuh ke lantai. Tak terlihat oleh mata. Pas pada saat seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, maka di dalam rumah tersebut menjadi terang, dan jarum tersebut pun terlihat oleh mata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, sallallahu ala Muhammad. Ini cahaya. Bahkan dikatakan di dalam Maulid Al-Habsyi, karangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Nabi Muhammad ini nurun fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Dan dikatakan Nabi Muhammad basyaran la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Subhanallah. Bahkan nabi-nabi yang lain pun ada yang iri. Bukan iri kepada Nabi Muhammad, tetapi iri kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersebut Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu karena apa? Hanya berbuat satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi. Karena apa? Karena bisikan daripada syaitan. Maka Nabi Adam pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia bersama Siti Hawa. Dan subhanallah, Nabi Adam pun meminta pengampunan kepada Allah pada saat itu, maka Allah pun tidak mengampuni dosa Nabi Adam tersebut. Akan tetapi pada saat Nabi Adam berdoa yang terakhir kali, Allah mengampuni dosa Nabi Adam dan menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat itu pun Allah pun bertanya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Adam, kata Allah, kenapa ikam ini jadi tahu? Kenapa ikam jadi bisa menyambat nama Nabi Muhammad? Kata Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dijawablah oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Nabi Adam, bagaimana aku tidak tahu wahai Allah, Rabbul Rahman, Rabbul Zalal, pada saat aku menengadahkan kepalaku ke atas, maka di tiang-tiang aras terlihat di situ tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disitulah dosa Nabi Adam alaihi salatu wassalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi Adam itu iri karena umat Nabi Muhammad ini, kata Nabi Adam, bahasa kita tuh nyaman, hendak bertobat tuh nyaman. Karena apa? Perantaranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita sebagai umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Maka dari itu kita pun adalah umat akhir zaman. Bahkan tidak sampai di situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun pada saat dikejar Fir'aun, Nabi Musa pada saat itu bersama rombongannya atau bersama umatnya. Pada saat dikejar Fir'aun, Nabi Musa pas sudah kehabisan jalan, maka di depan Nabi Musa terlihat hanya lautan. Hanya lautan. Seketika itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah. Maka Allah tidak mengabulkan doa Nabi Musa tersebut. Bahkan Allah pun pada saat itu mengingatkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wahai Musa, kata Allah, di dalam doamu itu ada yang kurang. Ada yang kurang di dalam doamu, wahai Musa, kata Allah. Setelah diingat terus oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ternyata apa, ma'asyiral muslimin? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak terucap di lisan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Setelah pada saat itu Nabi Musa pun berdoa kembali dan membuat di dalam doa tersebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dipukullah tongkat oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam, terbelahlah lautan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Jadi saat ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini kita yang pertama wajib enggak kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajib. Tapi menyumbang 2.000, 5.000, 10.000, ya kah? Itu yang pertama kita wajib untuk memperingati Maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini Nabi disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kepada siapa? Kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kata Allah,
katakan kepada umatmu, barang siapa yang ingin dicintai olehku, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mengasihimu dan menghapus dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kita nih, gitu pang kita nih, ngaran wah ini zaman fitnah. Ada melihat tetangga sedikit, wah ini asa hendak nih, amun iri bagus pang, mun kawapang menuruti mumpati tetangga sebelah tujar, ini itu menukar mobil pulangnya lihat jar. Nah tuh nukar kendaraan pulang jah, amun iri bagus. Cuman yang kada bagus tuh dengki. Kita umat Islam, umat akhir zaman, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya wajah tampan, ya kalau sifatnya terpuji, akhlaknya mulia, orangnya jujur, kadang-kadang menggaduhi orang. Itu sifat Nabi Muhammad, apalagi sampai memagat tali silaturahmi. Itu bukan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, zaman sekarang zaman fitnah. Iyalah, Pak, Bu, apalagi ibu-ibu, raja gibah, ibu nih ratu gibah, ya Kak Bu, ratunya gibah. Hati-hati, jangan sampai kita antara tetangga sama tetangga itu saling bermusuhan. Maka kita umatnya Nabi Muhammad, apabila merasa umat Nabi Muhammad, maka laksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita daripada ini 1000 tahun kalau kada salah, ini nih cerita tersebut ini nih kalau kada salah 1000 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada di daerah Timur Tengah itu, daerah Yaman, ada salah satu seorang raja. Raja tersebut bernama Raja Tuba. Raja Tuba ini, Pak, Bu, dikenal dengan orang yang paling kaya raya di daerah kota Yaman. 1000 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Tuba ini setiap kali beliau hijrah ke kota-kota di Timur Tengah tersebut, itu selalu disambut oleh penduduk di mana beliau singgah. Misalkan ulun dari Banjar nih, ya kalau ulun ini dari Banjar, itu ke desa Sungai apa nih? Sungai Luang Hulu. Lalu pian sambut, karena ulun ke Amuntai pulang disambut lagi ulun nih. Nah itu tadi Raja Tuba disambut terus karena beliau terkenal dengan raja yang kaya raya. Dan seketika sampainya di kota Mekah, Raja Tuba tersebut
Tidak ada masyarakat yang menyambut beliau. Ini Raja Tuba tersebut nih bingung, tanda tanya. Timbullah tanda tanya di benak beliau. Ini kenapa katanya? Ajudan beliau diperintahkan beliau, tanyakan pang lawan orang itu nah. Kenapa aku datang kaisanya kada disambut? Apa kata masyarakat di kota Mekah? Pada saat itu masyarakat di kota Mekah tersebut itu yang dimuliakan hanya Ka'bah. Yang dimuliakan pada saat itu oleh oleh masyarakat di kota Mekah tersebut itu hanya Ka'bah. Wah, siapa aja datang di kota tersebut tidak ada yang namanya sambutan. Hendak inya orang kaya kah? Hendak inya pejabat kah? Itu kereda. Tetapi di kota Mekah tersebut yang dimuliakan hanya Ka'bah. Oh, ini dia Raja Tuba. Prajurit, kita hancurkan Ka'bah malam ini. Kita hancurkan Ka'bah malam ini, ujar Raja Tuba. Subhanallah, sebelum menghancurkan Ka'bah tersebut, maka Raja Tuba tadi terkena penyakit. Penyakitnya itu Nih daging nih keluar nanah itu nah. Ada ulatnya itu. Karena niatnya jahat. Orang kaya niatnya jahat. Maka pada saat itu beliau memerintahkan kepada ajudannya, artinya minta kumpulkan tabib pada saat itu. Sudah terkumpul tabib, tidak ada satupun yang bisa mengobati penyakit tersebut. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Lalu diperintahkan lagi pada saat itu agar mengumpulkan orang-orang soleh di kota Mekah tersebut. Pada saat sudah terkumpul orang-orang soleh, maksudnya tuan-tuan guru, pada saat itu Raja Tuba bertanya. Kata Raja Tuba, wahai tuan guru, apakah kalian tahu penyakit apakah yang saat ini melanda diriku? Tidak ada yang menjawab pada saat itu. Terdiam semua tuan guru tersebut. Bahkan tuan guru tersebut pun pada saat itu ada sebahagian yang mencoba untuk mengobati. Dan pada saat seketika itu pun ada salah seorang tuan guru yang menjawab, wahai Raja Tuba, itu katanya penyakit datangnya dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dari mana wahai tuan guru engkau tahu? Karena engkau pada saat itu mau menghancurkan Ka'bah.
Maka pada saat itu pun orang tersebut kata Tuan Guru tersebut, apabila engkau maksudnya menghilangkan niat engkau menghancurkan Ka'bah tersebut, artinya ditunda, jangan, katanya. Apabila engkau berniat supaya kada jadi nih menghancurkan Ka'bah tersebut dan meminta pertaubatan kepada Allah, insya Allah kata Tuan Guru tadi akan hilang penyakitmu. Maka pada saat itu Raja Tuba tersebut bertobat dan tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Subhanallah, tidak seberapa lama penyakit tersebut pun hilang. Maka dari itu, maka Tuan Guru tadi pun diajak oleh Raja Tuba untuk kembali ke kota Yaman agar diangkat menjadi bahasa kita wahin ini yalah, ya barang aja pembakal lah sudah. Nah itu pada saat di dalam perjalanan Tuan Guru tersebut pun meminta berhenti kepada Raja Tuba tersebut. Kata Raja Tuba, wahai Tuan Guru, mengapa engkau memerintahkan agar berhenti di tempat ini tersebut? Aku, kata Tuan Guru tersebut tadi, aku berhenti sampai di sini saja wahai Raja Tuba. Sudah cukup perjalananku. Karena apa? Tuan Guru tersebut hijrahnya bukan ke kota Yaman, ke tempat Raja Tuba tadi. Ini ke kota Madinah. Kota Madinah. Wahai Tuan Guru, tunggu sebentar, kata Raja Tuba. Dikira Tuan Guru ini tadi hendak menyangwi napakah? Sekalinya Raja Tuba tadi itu menulis surat. Menulis surat. Setelah itu maka melanjutkanlah perjalanan Raja Tuba tadi kembali ke kota Yaman. Sudah hijrah ke kota Yaman, pulang, maka Tuan Guru tadi ke kota Madinah berhenti. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat itu wafatlah Tuan Guru tersebut, akan tetapi surat tersebut itu dikasihkan kepada anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya, sampai pada saat itu lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada saat itu dari kota Mekah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan bertemu dengan salah satu keturunan daripada Tuan Guru yang hidup 1000 tahun yang lalu sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan surat tersebut. Apa isi dalam surat tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada saat itu pun dibukalah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Raja Tuba tersebut, isinya bukan warisan Pak lah, bukan warisan. Kata raja tersebut apa? Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Rasulullah. Dan terakhir kalimat tersebut, beliau menuliskan di situ apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Raja Tuba tadi
mengambil atau berpindah agama yang beliau itu agamanya bukan Islam, akhirnya menjadi kembali kepada agama Islam. Subhanallah. Nah, itu berkat baginda Nabi besar Muhammad. Ini 1000 tahun, Pak. Sudah tahu Raja Tuba. 1000 tahun. Sudah tahu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melihat umatnya apalagi umat tersebut sampai masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang duduk bersama para sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan para sahabat yang lainnya. Pada saat itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku," kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "siapakah orang yang paling mulia?" Pada saat itu pun para sahabat menjawab, "Malaikat, wahai Rasulullah." Memang kata Rasulullah, malaikat orang yang paling mulia di sisi Allah. Tapi sayang, kata Allah, bukan itu kata Rasulullah. Maka dijawab lagi pertanyaan tersebut oleh para sahabatnya, "Para Rasul, wahai Nabi Muhammad," kata para sahabat. Memang kata Nabi Muhammad, bahkan Rasul pun orang yang mulia. Dengarkan ini, Pak, Bu. Pada saat itu para sahabat semua menjawab, tidak ada yang benar. Apa jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad, orang yang paling mulia adalah yaitu orang atau umatku yang selalu merindukanku, yang tidak pernah memandang wajahku. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat, kata Nabi besar Muhammad, yang paling mulia. Tapi umatnya yang mana? Nih kita yang hadir di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat akhir zaman,
Mengapa dikatakan umat akhir zaman? Karena kita punya nabi, yaitu nabi akhir zaman. Ini umat yang dirindukan oleh Nabi besar Muhammad. Padahal umat tersebut tidak pernah memandang wajahku, kata Nabi Muhammad. Ulun hendak bertakun non pian berataan, pian kenal kada lawan Nabi Muhammad? Pak, Bu, kenal kada lawan Nabi Muhammad? Di mana kenalnya pian? Apabila berjabat tangannya, apabila kenalnya, apabila kita kenal daripada apa? Daripada nama. Bahwasanya Nabi Muhammad itu akhlaknya terpuji, orangnya bungas, orangnya jujur. Iyalah. Hanya kenal di nama. Padahal kita ini umat yang selalu dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sebenar-benar umat ini kada syukur, alhamdulillah juga sudah jadi umat. Syukur kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Ini ada juga yang kada bersyukur, artinya nang dibari daging hendak hati. Ada juga. Kita ini syukur jadi umat Nabi Muhammad. Sudah jadi umat Nabi Muhammad kada bersyukur, ini hendak jadi keturunannya pulang. Nah, ngaku-ngaku Habib. Ini di Wadah Ulun di Banjar banyak benar. Tahu lah pian, singkatannya PHP. Ujar ulun pang itu PHP. Persatuan Habib palsu. Banyak di mana-mana. Sampai ulun haga sana, haga sini mendatangi. Karena apa? Ulun orang robitoh. Syukur jadi umat Nabi Muhammad, hendak menjadi keturunannya. Maka sudah diperingatkan, la'anatullah, kata Nabi Muhammad, orang yang mengaku dirinya atau menisbatkan dirinya selain daripada bapaknya, maka itu la'anatullah. Siapa yang melaknat? Allah. Tapi Pak, bukan Allah saja yang melaknat. Allah yang melaknat, Nabi Muhammad melaknat, para malaikat melaknat, para rasul melaknat, bahkan kita para manusia pun melaknat. Ini banyak sudah di mana-mana. Makanya ulun ini selalu rekomendasi ke setiap kampung. Selalu aja ini aja yang ulun bawakan, kadang-kadang ulun sampaikan. Kadang-kadang ulun membawa Habib. Insyaallah nanti beliau salah satu guru ulun, yaitu ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Beliau adalah dewan guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jakarta. Insyaallah beliau tanggal 18 Rabiul Awal, ya. 18 Rabiul Awal atau 25 Oktober beliau datang ke Kalimantan. Selalu rekomendasi ulun masalah PHP ini. Kalau perorangan sih bagus, nyaman kita mendatanginya. Ini PHP persatuan, ada kesatuannya, ada persatuannya. Bayangkan Bian, banyak orangnya. Hidung temek, pesek, aku Habib. Tepang.
Jadi ujar Habib, ada salah satu Habib di Banjar toh. Wah ini Jisidin zaman sudah zaman fitnah. Jadi kata-katanya kada ada lagi, ujar Sidin, susah dunia. Itu salah satu Habib yang mengucapkan kalimat tersebut, susah dunia Pak Ai Bu Ai. Bahkan ada lagi U dan G, tawadu. U dan G yang tawadu. Tahu lah pian singkatannya. Nah, ada juga di Banjar Wadah Ulun situ sebahagian U dan G yang tawadu. Artinya U itu apa? Ustad. Beben tahu itu di Banjar. Ustad dan guru yang tawadu. Tahu apa yang tawadu? Tahu wadah duit. Di Banjar juga yang haram dihalalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini kadeda ya kalau. Amin ya rabbal alamin. Itu di Banjar juga. Allah. Ini parfum 1 mili. Parfum 1 mili. 1 mili ini ada ijazahnya langsung lawan Rasulullah. Nah, sanadnya sampai ke Rasulullah. Apabila jar ulun besanad parfum nih hadiahnya sekian. Allah. Mudah-mudahan di kampung Sungai apa nih tadi? Sungai Luang Hulu ini kareda. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu sekarang ini kita hati-hati. Hati-hati benar. Kedatangan habaib kah? Aku Habib Sipulan, aku Habib Sipulan. Tanyakan. Pian dari mana Beb? Aslinya. Nama pian siapa Beb? Ulun catat Beb lah nama pian. Bin pian siapa? Catat di kertas. Bin siapa Beb? Kaipian bin siapa Beb? Datu pian, catat. Sekarang ini sampai 7. Ingatakan. Sampai 7. Amun asli kada apa-apa. Kayak bukan kami ini nah. Ini asli nih. Asli. Men asli kada Beb? Naam Jisidin ya. Catat. Ini karena apa? Ini sudah maklumat keluar daripada Robitoh Pusat Alawiyah Jakarta. Kalau ada kedatangan Habib-Habib di suatu kampung, tolong tanyakan. Karena kasihan umat yang tertipu. Karena bubuhan nang PHP ini tadi tuh ini ada kepentingannya HTW, kepentingannya tahu lah ya. Harta tahta wanita. Ini makanya di dalam hadis itu selalu diucapkan juga oleh para ulama kita. Taraftu fikum amraini, ku tinggalkan kalian 2 perkara. Inta masaktum bi'ima, apabila kalian berpegang teguh dengan yang 2 ini, lan tadilu abada, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa itu Pak? Kitabullah Al-Quran wa itrati. Tetapi ada yang mengatakan Kitabullah Al-Quran wa itrati, dan ada yang mengatakan Kitabullah Al-Quran was sunnati. Ini hadis daripada hadis Imam An-Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan hadis yang daripada Kitabullah was sunnati tadi itu hadis dari Anas bin Malik di dalam kitabnya Al-Muta dan Hakim Al-Mustadrak.
Tetapi apa, tidak ada perbincangan, kata tidak ada kontradiksi, kata Imam An-Nawawi, karena intamassaktum bi ima ditamasukihim bisunnati ahlil baiti ditamasukihim bisunnati, kata Imam An-Nawawi, karena sunnah-sunnah Nabi tadi yang membawa, yaitu daripada ahlil baitnya juga. Jadi itu Pak, kalau ada salah satu di kampung ini kedatangan Habib, tolong dipertanyakan. Amunnya kada hakun menanyakan kiau tuan guru, mun tuan guru kada hakun kiau pembakal, ya Allah tapi ngalih. Nah, tanyakan sama-sama, karena ini sudah banyak yang terjadi. Yang baru-baru ini di Amuntai, orang Banjar hanya berdiam 3 bulan sudah membuka majelis. Subhanallah, nih pemburu berkah Amuntai ini betakun non ulun waktu itu. Beb, ini Habib kalain, namanya si Pulan bin Pulan Al-Qadri, pamnya Al-Qadri. Ulun ini kada tahu juga, ulun takunakan nih alamatnya di mana, coba takuni pian dulu di Banjar, sekalinya di Basirih jar. Hau jar ulun nek, ulun ini masalahnya di Basirih juga, maka kada tahu. Hadang takunnya lembubun Habib nang Bahasim di situ. Sekalian, oh itu semalam sudah ditagur bipejar, belum pada hayai bahwa itu lain, itu anaknya Amang ini ya. Nah itu tumbur kemarin sampai bakaduan gurai, sampai ke polisi karena hendak sempat dihantam bubuhannya waktu itu. Nah itu jangan sampai, itu yang kita hindari. Jadi saat ini bubuhan PHP banyak sudah, yang udan ge tawadu tadi banyak juga sudah. Ya Allah, zaman fitnah, hati-hati. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, daripada melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, tiada lain memperingati bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamah nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada satu lagi, terakhir. Ini Allah berfirman, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah. Kata Allah apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, maka tidak aku ciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Berarti ini Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat daripada sekalian alam semesta, alam dunia. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Tidak aku ciptakan wahai Muhammad kalau tidak karena engkau langit dan bumi beserta isinya.
Maka pada saat itu pun Nabi Muhammad tertunduk. Pada saat itu Nabi Muhammad tertunduk mendengar ayat tersebut dari Allahu Rahman, Allahu Zalal. Pada saat itu pun Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, sekarang wahai Allah, Engkau ciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya itu karena aku, kata Nabi Muhammad. Tapi wahai Allah, aku ini untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Lalu pertanyaan Nabi Muhammad tersebut pun dijawab oleh Allah. Aku ini untuk siapa? Kata Nabi Muhammad, wahai Allah. Maka dijawab oleh Allah, antali habibi, antali habibi, sallu ala Muhammad. Engkau khusus kujadikan kekasihku, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tadi untuknya Allah. Nabi Muhammad ini khusus menjadi kekasih Allah. Dan pada saat itu pun sekarang kata Allah, engkau sudah tahu wahai Muhammad bahwasanya aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya karena engkau wahai Muhammad, dan engkau pun tahu engkau ini untuk siapa wahai Muhammad. Sekarang aku yang akan bertanya kembali, kata Allah. Aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Kata Allah. Ini kata Allah, aku ini untuk siapa? Pada saat itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tertunduk dan tidak bisa menjawab. Nih dengerin. Dengar, Pak, Ibu-ibu. Aku ciptakan langit dan bumi, kata Allah, itu karena engkau wahai Muhammad. Sekarang engkau sudah tahu wahai Muhammad, engkau itu untuk siapa? Untukku, kata Allah, untuk khusus menjadi kekasihku, kata Allah. Sekarang aku bertanya, nih dengar. Aku bertanya, aku ini kata Allah untuk siapa wahai Muhammad? Pada saat itu pun Nabi Muhammad menangis, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tertunduk. Aku ini untuk siapa? Kata Allah. Dengar, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana yusalli alaika ya Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Aku ini kata Allah untuk orang yang lisannya selalu basah bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Maka dari itu kita perbanyak salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban Allah. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah melipat gandakan menjadi 10 kali membalas salawat kita. Karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini disehatkan badan, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian.
ceramah daripada ulun. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.